Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kalau pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan persoalan umat Islam di dunia terkait dengan peristiwa Gaza, pada hari ini saya akan membicarakan persoalan umat Islam yang terkait dengan persoalan umat Islam Indonesia. Dari dunia kita perkecil ke Indonesia. Persoalan umat Islam Indonesia sudah mulai mencuat pada saat ini, terutama terkait dengan Pilpres tahun 2024. Kalau kita coba untuk menelaah Al-Quranul Karim, apakah Al-Quran ikut berbicara tentang persoalan umat Islam terkait dengan pemimpin yang mana yang dapat kita pilih untuk menjadi seorang pemimpinnya umat Islam. Sudah barang tentu Al-Quran yang jumlahnya 3616 berbicara tentang hal tersebut. Mari kita simak Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada masa lalu Rasul-Rasul Allah yang dapat dijadikan contoh yang baik. Kalau bicara uswatun hasanah pada Rasul-Rasul Allah, Rasul-Rasul Allah itu banyak. Mari kita ambil Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara uswatun hasanah, contoh yang baik pada Nabi Muhammad, banyak sekali. Mana yang akan kita ambil dari contoh Nabi Muhammad yang baik? Kita ambil salah satu di antara contoh yang baik yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bekal kepada Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat manusia dan sebagai seorang kepala negara. Sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah bahwa kalau ingin memilih seorang pemimpin bangsa Indonesia di tahun 2004, pilihlah manusia yang mempunyai sifat 4 tersebut: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pada hari ini saya akan membicarakan, menyampaikan
satu sifat dari antara 4 sifat tersebut, yaitu al-amanah atau al-amin. Al-amanah atau al-amin kalau kita terjemahkan dapat dipercaya atau jujur. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang lahir ke dunia ini, dan Nabi Muhammad yang lahir ke dunia ini, beliau adalah seorang yatim, seorang piatu. Bapak dan ibunya meninggal dunia. Meskipun dia ditinggal oleh bapak dan ibunya, dia menjadi anak kecil yang dapat dicontoh dari oleh anak-anak kecil lainnya. Di tengah-tengahan, di saat anak-anak itu agak dewasa, dia ikut pamannya, dan pamannya bukan seorang yang kaya raya. Dia bekerja menjadi seorang penggembala kambing. Yang menjadi catatan saya, meskipun dia seorang penggembala kambing, tapi otak dan pikirannya bukan otak seorang penggembala, tapi otak dan pikirannya adalah seorang pemimpin besar, tidak bermental gembala. Bekerja sebagai gembala kambing, tapi mental dan otaknya bukan penggembala, seorang pemimpin. Di saat dia remaja, dia menjadi anak seorang remaja yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, membantu orang-orang lemah, membantu orang-orang fakir miskin. Dia berdagang, dia berusaha untuk mencari hidup. Dan saat dia berdagang dan mencari hidup, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan menjadi seorang pedagang yang kaya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Dan dia tidak sama dengan remaja-remaja lain, remaja bangsa Arab pada saat itu, terutama di kota Makkah. Mereka hidup yang berfoya-foya, suka minum minuman keras. Molimo mereka lakukan, bahkan lebih dari molimo, mungkin mo 12 dilakukan oleh anak-anak remaja. Terutama dalam sejarah dicatat, kalau bangsa Arab habis selesai berperang, mereka mengadakan pesta pora, berfoya-foya, minum minuman keras. Seorang Muhammad tidak ikut arusnya anak-anak remaja yang melakukan hal yang seperti itu. Disebabkan karena Nabi adalah orang yang tidak terpengaruh oleh arusnya anak-anak remaja. Dia mempunyai jati diri yang bersih dari hal-hal yang tidak baik. Karena itulah orang-orang Quraisy, orang-orang kota Makkah, di mana Nabi Muhammad bergaul dengan mereka, mereka memberi gelar kepada Muhammad dengan Al-Amin. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Mereka mendapatkan amanah dari masyarakat, dan masyarakat percaya kepada dia jika diberikan kepadanya amanah. Al-Amin dia peroleh bukan karena dia minta untuk diberi gelar. Seperti di negara kita, orang-orang tertentu diberi gelar dan minta diberi gelar, bapak ini, bapak itu, dan lain sebagainya. Tidak, dia diberi gelar oleh masyarakat
dengan hati nurani mereka, keikhlasan, kejujuran mereka menilai sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat kota Makkah terjadi bencana besar menyebabkan Ka'bah itu rusak, sehingga banyak benda-benda berharga di dalam Ka'bah yang hilang karena kerusakan Ka'bah. Dan tradisi orang Arab merasa tabu kalau memperbaiki Ka'bah. Mereka merasakan kalau memperbaiki Ka'bah itu tidak baik, sehingga Ka'bah lama dibiarkan tidak diperbaiki. Melihat keadaan Ka'bah yang semakin hari semakin rusak, mereka langgar itu semuanya dan sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Saat mereka memperbaiki Ka'bah, mereka semuanya bersatu, mereka semuanya bersama-sama memperbaiki Ka'bah. Pada saat Ka'bah diperbaiki, ada kapal dari Romawi yang tenggelam di perairan Arab. Di antara pemilik kapal itu adalah seorang yang ahli bangunan, ahli dalam bidang teknik bangunan. Mereka sepakat meminta orang tersebut yang namanya Bakum untuk membantu memperbaiki Ka'bah. Saat Ka'bah selesai dibangun dengan baik dan suku-suku besar di kota tersebut diberi tugas untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya di setiap sudut. Jadi setiap sudut dari Ka'bah yang jumlahnya 4 dibangun oleh suku-suku besar dari orang-orang Quraisy. Kemudian pada saat Ka'bah selesai dibangun dan Hajar Aswad sudah dibersihkan oleh mereka, terjadilah pertengkaran besar. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad itu di tempat semula? Menurut keyakinan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang yang diberi hak untuk meletakkan Hajar Aswad merupakan sebuah kehormatan tinggi bagi orang yang meletakkan Hajar Aswad. Bahkan ada yang berkeyakinan orang yang meletakkan Hajar Aswad tersebut kelak akan menjadi pemimpin bangsa Arab. Maka mereka bertengkar untuk bisa meletakkan Hajar Aswad. Ada 2 keluarga besar, yaitu keluarga Abu Dar dan keluarga Adi, berselisih. Keluarga Abdul Dar, mereka sudah membasuhi tangan mereka dengan darah yang dia ditaruh di cawan. Artinya keluarga Dar siap mati, siap bertempur kalau ada orang yang meletakkan Hajar Aswad. Di tengah-tengah perselisihan ada seorang yang dianggap sesepuh, yaitu Abu Muawiyah bin Mughirah. Dia dituakan oleh mereka. Kemudian dia tampil mencarikan solusi bagaimana agar mereka tidak berperang, tidak berselisih. Jalan keluar yang diberikan oleh Abu Muawiyah bin Mughirah adalah siapa orang yang nanti keluar
yang nanti masuk dari bab sofa. Di antara pintu-pintu Ka'bah itu ada namanya babus sofa. Dialah yang kita beri kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Solusi ini diterima oleh semua suku. Di saat mereka menunggu siapa yang masuk dari pintu sofa, tiba-tiba yang muncul adalah Muhammad Rasulullah. Begitu yang muncul Muhammad atau Nabi Muhammad, semuanya berteriak, "Dzalikal amin." Itulah orang yang kita percaya. Teriakan itu sama. Mereka yang berselisih semua meneriakkan, "Dzalikal amin." Artinya apa? Mereka sudah langsung percaya kepada orang tersebut, yaitu Muhammad. Berarti orang Arab tahu bahwa seorang yang baik, seorang yang dapat dipercaya dari bangsa Arab adalah orang yang Al-Amin, yang mereka beri julukan Al-Amin, yaitu Muhammad. Setelah Nabi Muhammad berdiskusi, berdialog dengan mereka, Nabi Muhammad mengerti persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan ketika itu pula lah Nabi Muhammad menggelar sorbannya. Digelar di depan mereka sorban Nabi Muhammad. Diambil Hajar Aswad, diletakkan di tengah-tengah sorban Nabi Muhammad. 4 kepala suku yang berebut, yang dimintai untuk membangun setiap sudut, disuruh untuk memegang sudut-sudut dari sorban Nabi Muhammad untuk mengangkat ke tempat Hajar Aswad. Saat tiba di tempat Hajar Aswad yang semula, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad tersebut, ditaruh di tempatnya. Semua kepala suku menerima keputusan Nabi Muhammad dengan senang hati. Senang hatinya karena orang yang diminta untuk meletakkan Hajar Aswad menjadikan mereka menemukan harga diri, bisa menyumbangkan dirinya untuk mengangkat yang kemudian Nabi meletakkan. Itulah Al-Amin yang dijadikan oleh Nabi Muhammad modal di tengah-tengah orang Quraisy yang nanti akan menjadi musuh besarnya saat dia diberi tugas oleh Allah sebagai Rasul yang berbeda dengan mereka akidah. Artinya apa? Dengan Al-Amin Nabi bisa mempunyai kepercayaan di tengah orang yang berbeda keyakinan. Di tengah orang-orang yang berbeda keyakinan berselisih, oleh Nabi Muhammad diberikan jalan cerdas, jalan yang cerdas untuk supaya mereka tidak berselisih. Jalan cerdasnya apa? Menggelar sorban, meminta mereka mengangkat, kemudian Nabi bersamanya mengambil Hajar Aswad. Itulah fatonah, kecerdasan seorang pemimpin di saat menghadapi persoalan genting. Akan terjadi baku hantam. Dengan fatonah Nabi Muhammad menyelesaikan mereka. Kalau kita bertanya sekarang, dari 3 orang kontestan calon pemimpin bangsa Indonesia, kita bertanya, siapakah Al-Amin di antara mereka? Siapakah di antara mereka yang fatonah, yang pantas
untuk menjadi pemimpinnya umat Islam. Al-Quran sudah memberi petunjuk. Alangkah celakanya kalau orang Islam memilih orang-orang dolim, orang-orang yang tidak amanah, tidak fatonah menjadi pemimpinnya. Berarti dia menyerahkan kepada kehancuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mencoba untuk melihat kata orang bijak, kata yang baik mungkin bisa kita tulis, bisa kita camkan oleh kita. Mangkunegara keempat memberi petuah begini: sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ini menang tanpa ngasorake siapapun. Sugih tanpa bondo, dia modalnya akhlak karimah. Itulah yang diberikan oleh leluhur pemimpinnya orang Jawa, Mangkunegara keempat. Itu baik. Kalau orang kita mengatakan win-win solution, menang ya sama-sama menang, yang bisa menyelesaikan persoalan tanpa merendahkan orang lainnya. Itulah Nabi Muhammad sudah memberikan contoh yang seperti itu. Maka tidak salah kalau Al-Quran bisa menjadi panutan kita semuanya. Dan yang kedua, insya Allah bila ada waktu akan saya terangkan pada minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.